Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Dwi Fitri Agustin, NBI 121000156. Di sini saya akan mereview materi bisnis relationship dengan materi keempat, yaitu nilai pelanggan dan seleksi pelanggan. Nilai pelanggan adalah pilihan yang dirasakan oleh pelanggan dan review terhadap produk yang sudah ia beli. Untuk menentukan nilai pelanggan, maka perusahaan harus memiliki tujuan yang menjadi aktivitas manajemen hubungan bisnis. Ini terbagi menjadi dua, yaitu bersifat moneter dan non-moneter. Yang pertama, ada tujuan bersifat moneter. Tujuan bersifat moneter ini berkaitan dengan pencapaian keuntungan sebuah perusahaan atau profit dalam perusahaan. Misalnya, perusahaan mengupayakan meningkatkan pendapatan, meminimalisir pengeluaran, dan mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua, ada tujuan bersifat non-moneter. Tujuan yang kedua ini berkaitan dengan pencapaian tujuan dalam jangka panjang perusahaan, yang dimana dalam tujuan non-moneter ini tidak selalu diukur dalam bentuk keuntungan yang finansial, seperti kesejahteraan karyawan, kontribusi sosial, dan sebagainya. Maka dari itu, tujuan moneter ini sebagai indikator keberhasilan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, sedangkan tujuan non-moneter digunakan sebagai indikator perusahaan dalam memperhatikan aspek lainnya yang dimana mempengaruhi keberhasilan bisnis dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, kriteria nilai pelanggan. Yang pertama ada pengukuran kuantitatif ekonomi nilai pabean. Ini terbagi menjadi 3 elemen. Yang pertama, analisis pendapatan. Yang kedua, perhitungan margin kontribusi pelanggan. Yang ketiga, nilai seumur hidup pelanggan. Yang pertama ada analisis pendapatan. Analisis pendapatan merupakan metode umum yang digunakan dalam penentuan nilai pelanggan. Di dalam analisis pelanggan ini dihitung sebagai total yang ditagih kepada pelanggan selama periode tertentu, kurang lebihnya 1 tahun. Sehingga kemudian pelanggan akan diklarifikasi berdasarkan data tersebut berdasarkan golongan pelanggan tertentu. Yang kedua, perhitungan margin kontribusi pelanggan. Metode ini digunakan untuk mengatasi defisit evaluasi pelanggan yang dinyatakan hanya dengan berdasarkan pendapatan. Metode ini digunakan untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan, yang berarti biaya langsung dari hubungan pelanggan tertentu dari pendapatan yang dihasilkan oleh bisnis dengan pelanggan tersebut. Yang ketiga, ada customer lifetime value. Merupakan perkiraan jumlah pendapatan yang akan dihasilkan oleh pelanggan selama masa kerjasama atau hubungan bisnis mereka dengan suatu perusahaan. Metrik penting di dalam customer lifetime value ini karena membantu perusahaan untuk menilai sebenarnya dari pelanggan mereka, serta membantu dalam mengambil keputusan strategi seperti alokasi sumber daya dan pengembangan produk. Faktor-faktor perhitungan customer lifetime value. Yang pertama ada jumlah pembelian, yang kedua jumlah uang yang dihabiskan dalam setiap pembelian, yang ketiga frekuensi pembelian, dan yang terakhir ada lamanya hubungan bisnis dengan pelanggan. Yang kedua ada pengukuran nilai pelanggan non-moneter. Pengukuran nilai pelanggan tidak harus bersifat moneter, tetapi juga bisa bersifat non-moneter. Kriteria tersebut dapat digunakan bersamaan dengan parameter kuantitatif atau moneter, atau dapat sebagai pengganti parameter kuantitatif jika tidak tersedia parameter tersebut. Kriteria kualitatif yang digunakan untuk menentukan nilai pelanggan selalu dapat didasarkan pada banyak sifat dan perilaku pelanggan yang berada. Ada beberapa cara untuk mengukur nilai pelanggan non-moneter. Yang pertama ada tingkat kepuasan pelanggan, yang kedua tingkat loyalitas pelanggan, dan yang terakhir pengaruh sosial. Selanjutnya, kriteria yang ketiga yaitu pendekatan multidimensi untuk menentukan nilai pelanggan. Ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada model penilaian, yang kedua portofolio pelanggan.